Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah tetap sampaikan berita sukacita. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus tetap menyampaikan berita sukacita? Sebab berita sukacita itu akan berdampak bagi para pendengarnya untuk menerima pengharapan baru bagi mereka. Nah, hari ini kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan yang keempat berkata demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kita bisa ketahui bersama di sini Petrus dan Yohanes sebagai seorang rasul, dia mengemban tugas tanggung jawab yang berat. Dia harus menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Berita kebangkitan itu ternyata memicu banyak hal di dalam kehidupan keagamaan di zaman itu. Bagi para imam, berita kebangkitan itu menimbulkan satu hal yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena berita kebangkitan itu ketika disampaikan itu menandai bahwa misi mereka gagal, menandai bahwa apa yang mereka sudah kerjakan selama ini, menyampaikan berita bahwa tidak ada kebangkitan bagi orang mati, khususnya orang-orang Saduki yang memberikan pengajaran bahwa tidak ada kebangkitan bagi orang mati, maka pengajaran itu batal pada saat itu. Dan berita-berita seperti ini membuat mereka menjadi marah, membuat mereka menjadi sesuatu yang memancing amarah mereka. Tetapi dalam satu sisi berita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes adalah berita pengharapan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan demikian, tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak orang yang menjadi percaya. Di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak orang yang menjadi percaya. Berita sukacita yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka ajarkan itu kepada banyak orang, mereka mendapatkan berkat. Mereka menjadi percaya bahwa memang di dalam Yesus ada kebangkitan. Hari ini berita itu juga disampaikan kepada kita. Berita kebangkitan, kematian dan kebangkitan itu bisa saja berdampak dua bagian. Satu, bagi mereka yang tidak percaya itu adalah berita kebohongan. Tapi bagi yang percaya itu adalah berita sukacita yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan gairah di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Hidup kita saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, biarlah kita percaya bahwa ada berita kebangkitan, ada berita sukacita, ada berita pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita melalui hamba-hambanya. Bahwa di dalam Dia ada kebangkitan. Hidup kita mungkin saat ini sudah mati karena banyak pergumulan-pergumulan, karena banyak hal yang menekan kehidupan kita, banyak hal yang membuat kita menjadi kehilangan pengharapan. Tapi mari kita lihat bahwa di dalam Yesus ada pengharapan baru. Di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada sukacita. Di dalam Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, ada harapan yang baru untuk kita yang percaya. Maka itu mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, tetap beritakan berita sukacita ini kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau ada kehidupan, di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada sukacita. Banyak berita yang bisa saja
sampai ke telinga kami adalah berita keputusasaan, berita tanpa harapan, berita kematian Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh berita pengharapan, berita kebangkitan, berita sukacita. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin.